Ibnu Khaldun merupakan sejarawan atau pendiri ilmu historiografi dan bapa sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapa ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakan sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Selain itu, dia juga mempelajari sastra Arab, Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, tauhid, fisika, serta matematika. Nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami, lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di Kairo pada 19 Maret 1406. Dan ia pernah menduduki jabatan penting di Fez Granada dan Afrika Utara, serta pernah menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah. Dari sinilah ia melahirkan karya-karya yang monumental hingga saat ini. Nama dan karyanya harum dan dikenal di berbagai penjuru dunia. Selain itu, dia juga sempat menjabat berbagai posisi penting kenegaraan seperti Qadi Al-Qudat atau hakim tertinggi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan dari kitab Al-Ibar. Muqaddimah terdapat pokok-pokok pembahasan seperti terkait peradaban dan kebudayaan manusia, kehidupan sosial ekonomi suku Baduy, dan bangsa pengembara. Selain itu, dibahas pula terkait tata negara dan pemerintahan serta sebab muncul dan runtuhnya suatu negara. Lalu, pembahasan terkait kehidupan sosial ekonomi wilayah perkotaan dan pedesaan serta pembahasan perekonomian suatu negara. Terdapat gagasan-gagasan utama menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu asobiyah. Menurut Ibnu Khaldun, asobiyah adalah karakteristik sosial politik tertentu yang terdapat dalam suatu suku atau komunitas dan berada pada kerangka kebudayaan desa yang merujuk pada solidaritas sosial atau ikatan kelompok. Asobiyah adalah kekuatan penggerak negara dan merupakan landasan tegaknya suatu negara atau dinasti. Asobiyah mempunyai peran besar dalam perluasan negara setelah sebelumnya merupakan landasan tegaknya negara tersebut. Bila asobiyah itu kuat, maka negara yang muncul akan luas, serta bangsa yang asobiyah kuat akan mampu membantu peradaban manusia yang unggul. Jika rasa asobiyah memudar dan seolah-olah tidak tertangkap, maka akan terjadi favoritisme tertinggi yang mampu membuat bangsa ini hancur. Yang kedua adalah teori siklus peradaban. Menurut Ibnu Khaldun berpendapat bahwa negara mengalami siklus kelahiran, pertumbuhan, kemunduran, dan kematian. Negara kemungkinan akan mengalami perubahan yang signifikan setelah berjalan sekitar 120 tahun dengan siklus yang terjadi setiap 40 tahun. Terdapat 3 generasi, yaitu generasi pertama, hidup dalam keadaan primitif yang keras dan jauh dari kemewahan dan kehidupan kota, masih tinggal di pedesaan dan padang pasir. Generasi kedua berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara, sehingga generasi ini beralih dari kehidupan primitif yang keras ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan. Generasi ketiga, negara mengalami kehancuran sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, penakut dan kehilangan makna kehormatan, keperwiraan, dan keberanian. Lalu, penyebab runtuhnya peradaban atau negara, yang pertama itu faktor ekonomi politik. Hilangnya asobiyah, merosotnya kemajuan dan kekayaan negara karena tindakan foya-foya elitnya. Yang kedua, faktor psikologis. Munculnya kebiasaan buruk penguasa dan rakyatnya, ketidakadilan merajalela, tidak ada kohesivitas antara rakyat dan penguasa. Adanya jurang yang lebar antara golongan kaya dan miskin, merajalela penindasan, terjadinya keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat, adanya sikap tertutup dan tidak mau menerima perubahan, sering terjadinya malapetaka. Pemikiran politik Islam Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan etika dalam pemerintahan. Ia juga memandang bahwa negara yang baik adalah negara yang berjalan adil, jujur, serta seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Menurut Ibnu Khaldun, dalam peran negara, Ibnu Khaldun melihat negara sebagai lembaga yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial.
Negara harus adil dan bijaksana dalam memerintah dan harus melindungi hak-hak rakyatnya. Namun, ia juga memperingatkan bahwa negara yang terlalu kuat dapat menindas rakyatnya dan menghambat kemajuan ekonomi. Menurut Ibnu Khaldun, keadilan merupakan pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan politik dan kepentingan umum. Pemerintahan yang sukses harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat, seperti perlakuan adil terhadap warga negaranya dan penegakan hukum yang adil. Penguasa harus menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawabnya kepada rakyat. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya seimbangnya urusan dunia dan akhirat. Dalam kepemimpinan, Ibnu Khaldun memberikan kriteria dalam kepemimpinan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil, bijaksana, dan memiliki kemampuan untuk memimpin. Pemimpin harus memiliki asobiyah yang kuat dan harus mampu menginspirasi rakyatnya. Kebijakan publik harus selaras dengan nilai-nilai agama serta tujuan akhir manusia yang adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dari gagasan Ibnu Khaldun tentang asobiyah, keadilan, dan siklus peradaban memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi umat Islam di Indonesia saat ini. Solidaritas sosial atau asobiyah dalam masyarakat Muslim Indonesia masih terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam budaya gotong royong dan organisasi kemasyarakatan. Namun di sisi lain, muncul tantangan seperti kesenjangan ekonomi, praktik korupsi di kalangan elit, serta melemahnya moralitas yang dapat menyebabkan kemunduran seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam di Indonesia untuk memperkuat kembali nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan solidaritas guna menjaga keberlanjutan peradaban yang lebih baik.